Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza fi yaumil fitri insyaallah bi haji sanah. Fa inna insyaallah ab'asu fi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Gunyah bi babi az-zikru yaumul fitri, yaitu tentang bab zikir pada yaumul fitri. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian yang berbahagia, kegembiraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ditunjukkan beliau pada kegiatan-kegiatan Yaumul Fitri, sehingga pada Yaumul Fitri ini menjadi ijma ulama tidak ada puasa pada hari Yaumul Fitri. Subhanallah, sebagai satu hari yang dipersilahkan umat Islam bergembira. Bergembira apa? Bukan kegembiraan seremonial seperti orang-orang yang cinta dunia, tapi ini adalah kegembiraan rohani. Jiwa-jiwa yang mendapatkan fitrah atau kembali kepada fitrahnya. Nah, karena itu di dalam kitab ini Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain memberikan sinyal-sinyal informasi kepada kita tentang makna pada Yaumul Fitri, khususnya zikir apa yang sesungguhnya dilakukan pada Yaumul Fitri itu. Zikir yang paling utama tentu saja adalah sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah takbir, bertakbir, bitakbir ya. Kita lihat beberapa hal pengertian di sana. Pertama dulu adalah pengertian tentang Idul Fitri ya. Wa inna masumiyal Id, yang disebut dengan Id itu ialah li'annahu, karena yang dimaksud adalah ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ila ibadatil farhi was surur, yaitu menjadi hamba Allah dengan gembira, atau lil makna fi yaumi aidihim, yakni hari orang-orang kembali lagi kepada Allah, atau orang yang dapat kembali kepada Allah melewati satu rintangan-rintangan, godaan-godaan yang dimana dia menjadi kembali. Itulah sehingga di dalam Islam dikenal dengan Idain, dua hari raya, ada Adha dan ada Fitri. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani memulai tulisan beliau Bijikri Yaumil Fitri, yaitu tentang zikir pada hari Yaumul Fitri, atau mengingat Allah. Kenapa mengingat Allah pada hari Yaumul Fitri? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 15. Wa qauluhu qad aflaha, terjemahnya dulu secara umum ya. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang-orang yang man tazakka, orang-orang yang membersihkan dirinya, tazkiyatan li nafsihi wa malihi, yaitu bersih dirinya dan bersih hartanya, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia pun mengingat Tuhannya, yaitu fasalla, dengan mengerjakan sholat, sehingga dikenal ada sholat Yaumul Fitri, sholat idnya 2 rakaat. Hukum di dalam mengerjakannya adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dipentingkan. Wa qauluhu qad aflaha fal falah ala wajhihaini,
ada pengertian aflaha di situ, kemenangan. Kemenangan itu memiliki dua makna, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Ahaduhuma, salah satunya adalah al-fauzu wan nazah minan nirani, yakni al-fauz. Al-fauz itu adalah kemenangan dan nazah. Kemenangan atau kemenangan yang memberikan keselamatan atau keselamatan ya, atau kesuksesan. Kemenangan dan kesuksesan bisa diterjemahkan itu. Ini adalah kemenangan kesuksesan rohani. Bayangkan di mana orang yang percaya kepada Tuhan, yang Tuhan tidak bisa dilihatnya dengan mata kepala, itu dipercayanya. Ini kan luar biasa orang Muslim ini, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Orang-orang di mana selama kurun waktu ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, hidup manusia itu adalah dia akrab dengan dunianya, dunia yang materialistis, sehingga tanpa sadar akalnya menilai sesuatu itu berdasarkan materi, berdasarkan nilai-nilai yang bersifat kenikmatan-kenikmatan duniawi. Maka ketika dia beragama Islam, dia diajarkan itu bukan kenikmatan yang sesungguhnya, itu laibun walahun saja, itu adalah permainan senda gurau bagi kalian. Nah, begitu. Terus apa? Terus yang bahagia, yang sesungguhnya bagus itu yang bagaimana? Itu bukan itu. Kenikmatan itu adalah pada rohani. Oh, ini kan al-fauzu wan nazah. Inilah kenikmatan, kemenangan dan kesuksesan rohani. Itu pertama dulu, ya. Minal afati wal balaya fid dunya, dan dia bisa diselamatkan Allah nanti dari berbagai cobaan-cobaan di dunia ini. Kemudian setelah dia tadi mengenal, memahami bahwa ada kenikmatan yang bersifat rohani dan yang nanti sesungguhnya akan dirasakan di akhirat, berarti dia selalu dalam hidupnya akan dibimbing Allah dari berbagai ujian dan cobaan ketika hidup di dunia. Itu kemenangan. Maka pada hari Yaumul Fitri itu dirasakan bahwa Allah selama ini menolong dia sehingga dia dapat melakukan berbagai ibadah dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-yamnu was-sa'adah bitaufiqi li ta'ati fid dunya wal qulud bil junani. Yang kedua adalah keberuntungan was-sa'adah dan kebahagiaan karena adanya taufik Allah Subhanahu wa taala li taatillah, untuk taat kepada Allah. Jadi kita beribadah, dapat mengerjakan puasa selama ini, selama Ramadan, selama kehidupan kita ini, itu tidak lain karena taufik Allah. Bitaufiqi li taati fid dunya, sehingga kita dapat taat kepada Allah dalam kehidupan dunia ini. Maka berbahagialah. Wal khulud, dan mendapatkan adanya jaminan keabadian nanti di akhirat. Bil junan, atau dalam bentuk yang di dunia adalah junan, yang dibentuk adalah ruh, jiwa, jaminan jiwa kita akan diselamatkan Allah nanti di akhirat. Subhanallah. Karena itu Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, biasa di dalam taksir yakni adalah as-sa'adah, atau pengertiannya adalah bahagia, atau juga disebut dengan nazirah, kenikmatan nanti melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Qad aflaha man tazakka, yaitu beruntunglah orang-orang yang man tazakka, yang mensucikan dirinya, yakni ialah li zakati, bagi orang yang melakukan zakat. Nah, di situ ada nanti kita Yaumul Fitri ini pada malam tadi 1 Syawal sudah masuk, itu kita mengeluarkan zakat. Zakat itu adalah membersihkan diri, tazkiyatan li nafsi. Jadi kalau begitu sebenarnya di dalam Islam ini, kalau memahami konteks sedikit nih tadi, di dalam Islam ini segala sesuatu selalu dalam perlindungan Allah. Jadi syariat agama mengajarkan kita puasa, sholat, kita berhaji, kita beramal soleh, itu ternyata secara keseluruhan adalah perlindungan Allah kepada kita. Makanya dia satu sama lain, amalia itu seperti batang tubuh yang saling lengkap melengkapi. Coba kita lihat, kita perhatikan. Sholat itu ada sholat fardiyah, sholat wajib ya, fardu 5 kali sehari ya, fardu.
selalu di situ diikutkan dengan yang disebut dengan sholat sunat. Sholat sunat itu untuk menutupi kesempurnaan, subhanallah. Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu selama puasa sebulan itu juga adalah ada yang menutupinya apa? Menyempurnakan sholat Ramadan itu ialah dengan zakat fitrah. Nah ini kan sholat wajib disempurnakan nanti dengan sholat sunat. Kemudian puasa Ramadan disempurnakan dengan zakat fitrah. Waqala Imam Waqi ini gurunya Imam Syafi'i ya, rahimahullah, zakatul fitri li Ramadan kasajati syahwi li salati. Zakat fitrah itu pada Ramadan bagaikan sujud sahwi dalam sholat. Nah, sholat orang lupa itu bagaimana? Orang sujud sahwi itu kan karena dia lupa. Misalnya ketinggalan ketinggalan rakaat misalnya. Ketinggalan rakaat, dia menambah rakaatnya, kemudian dia sujud sahwi. Atau misalnya dia ketinggalan tahiyat awal. Yang ketiga, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, ketinggalan kunut sholat subuh, karena biasa pakai kunut subuh, lalu kita ketinggalan, kita sujud sahwi. Maka sujud sahwi, maka zakat fitrah itu bagaikan sujud sahwi ketika itu. Oh, ini luar biasa. Maka ketika fitrah itu sudah kita lakukan, zakat fitrah itu pada malam hari, sempurnalah kita ibadah puasa kita, subhanallah. Ini hebat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, lalu mengapa kalau puasa endingnya enggak ada katanya? Ending tuh ya sesuatu yang akhir. Kalau puasa ini kan ada endingnya fitrah, tapi puasa ada enggak endingnya? Bukan puasa. Sholat ada enggak endingnya? Kalau sholat 5 waktu enggak ada endingnya. Enggak ada endingnya, tapi kalau puasa ada endingnya. Haji endingnya apa katanya? Gitu kan. Nah, di dalam haji itu juga ada kesempurnaan, ada umrah, ada haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Padahal kalau dilihat umrah itu dengan haji itu mirip-mirip aja. Hanya beberapa hal yang tidak dilaksanakan, tapi tawafnya sama tawafnya. Situ gambaran adanya suatu hal yang berpadu, penyempurnaan. Makanya ajaran Nabi tidak ada haji kalau orang tidak berumrah. Nah, ini pengertiannya adalah satu pengertian langsung bahwa haji dan umrah itu satu kesatuan, sama seperti itu sholat wajib dan sholat sunat. Demikian juga puasa ada fitri. Jadi fitri inilah ending daripada puasa. Namun sesungguhnya seluruh dari sistem syariah, kalau dilihat dari amal-amal syariah, apa saja amal syariah itu selalu memiliki inti daripada semua syariat itu soma juga. Soma itu saum itu adanya puasa, berpuasa kita. Coba kita lihat. Ketika kita mengerjakan sholat, puasa enggak kita? Puasa, betul. Makanya di situ ada sebut dengan takbiratul ihram. Takbir di mana kita diharamkan berbuat sesuatu selain daripada sholat. Berarti kita selama sholat itu kita puasa, menahan diri dari berbuat sesuatu apapun selain pekerjaan sholat. Gitu kan? Ketika kita menerima musibah, kita disuruh dalam agama sabar. Sabar itu adalah puasa. Subhanallah. Kalau begitu syukur tidak puasa. Syukur juga puasa. Coba kita lihat ketika kita mendapat nikmat, kita dianjurkan untuk bersyukur. La azidanakum, kamu akan ditambah nikmat kamu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu puasa enggak? Puasa juga kiatnya. Puasa dari apa? Puasa tidak bersyukur. Karena biasanya orang mendapatkan sesuatu yang baik itu kegembiraan, dia lupa dengan Allah. Itu lupa dia dengan sesuatu yang lain, lupa dia kepada si yang sesungguhnya hakikat yang memberi, yang di maha gaib itu Allah. Tidak dilihatnya, yang dilihatnya adalah manusia saja. Maka kita disuruh puasa untuk hanya sekedar melihat manusia, tapi kita disuruh untuk melihat yang di dalam, yaitu maha pemberi ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa juga kan. Ketika kita melaksanakan aturan-aturan hukum-hukum Allah dalam syariat kita, dalam syariat beragama, aturan-aturan sebenarnya bukan aturan ya, bahasa yang lebih tepatnya akhlak yang di dalam syariah kita secara keseluruhan. Kita berpuasa dari sesuatu yang tidak boleh kepada yang boleh. Misalnya
dari barang-barang yang haram, makanan-makanan yang haram. Kita tidak mau makannya, babi, anjing, makanan-makanan lain yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Kita menahan diri untuk makan, berarti kita puasa juga seperti itu. Dari semua amalia-amalia itu disatukan di bulan Ramadan, puasa menahan, bahkan bukan hanya menahan yang haram, tapi juga menahan hal yang halal, yang biasa kita hari-hari kita lakukan, dapat lakukan, makan, minum, mengumpat. Bukan ya, kalau mengumpat bukan lagi, tapi yang halal biasa kita makan hidup hari-hari, kita disuruh ditahan selama seharian, baru malamnya kita boleh makan, maka shaum. Maka apabila kita sudah melakukan, jadi hakikatnya puasa Ramadan mewakili secara keseluruhan daripada 1 tahun atau seluruh hidup kita ketika kita menerima syariat sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim atau pengertian pengakuan muslim kita, ini aslamtu birabbil alamin, aku berserah diri kepada Allah semesta alam. Endingnya adalah Idul Fitri, endingnya adalah hari ini, itu hari Yaumul Fitri. Luar biasa kan? Inilah orang yang kembali kepada jalan. Siapa yang kembali? Bagi orang yang sudah bagus tadi, dia Yaumul Fitri, dia bergembira. Bagi orang yang banyak dosa, berarti dia sedang kembali kepada Allah. Sekarang hari ini sudah kembali dia kepada Allah. Subhanallah. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yakni minat tathhiru minasyirki bil imani. Man tathhiru minasyirki bil imani. Berkata Ibnu Abbas bahwa maksudnya adalah orang yang membersihkan itu ialah minasyirki wa bil imani, dari kesirikan-kesirikannya, termasuk juga menyangkut masalah kesirikannya. Maka pengertian itulah Rasulullah SAW mengatakan, wa parada Rasulullah SAW zakatul fitri. Nah, karena itu Rasulullah memparadukan zakat fitri sebagai menyempurnakan tadi daripada puasanya, yaitu tatharatul shaim minar rafasi faka'annaha jibrani lis-shaim lamma daqalahu minan nuqsani bil asami minal lagwi war rafasi wal kadzbi wal ghibati wan namimah wa aklus syubhat wan najru ilal mustahsinat. Maka orang yang berpuasa itu adalah perlindungan bagi orang-orang yang sedang melakukannya, itu bagi orang, perlindungan bagi dirinya ketika dia memasuki segala hal keadaan dalam hidupnya, an-nuqsan, kekurangan-kekurangannya dari berbagai dosa yang pernah dilakukannya. Mungkin dia berbuat rapas sesuatu perkataan yang kotor, keji kepada orang, menyakitkan hati orang, al-aja ya, wal kajib, berdusta, bergibah, mengumpat orang, menjelekkan orang, namimah, mengadu-ngadu orang, mencari-cari kesalahan orang, tajasus, masuk namimah, mengadu domba orang, memakan harta yang subhat, memakan makanan yang subhat, atau mengambil jalan-jalan harta yang subhat, kepada wan najru ilal mustahsinat, yaitu kembali kepada kebajikan. Subhanallah, inilah hebatnya. Lalu apa amalan kita pada hari Yaumul Ramadan? Tadi bertakbir, yang biasa kita lakukan pada Yaumul Fitri ini. Takbir, kita bertakbir mungkin waktu-waktu tenggang duduk. Nah, yang kedua selain takbir, menyadari fitrah kita, kedua adalah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sebuah hadis Nabi SAW. Hadisnya panjang sekali, saya ringkaskan. Ini hadis dari Imam Bukhari juga, an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an qala kharaja Rasulullah SAW bil adha au fitrin. Rasulullah keluar ketika pada hari Yaumul Adha maupun hari Yaumul Fitri, ilal musalla, untuk mengerjakan sholat id. Pamarra ala nisa'i faqala ya ma'syara nisa tasaddaqna. Nah, kemudian beliau melewati sekelompok orang, para wanita
Karena waktu pada Yaumil Fitri ini para wanita juga dianjurkan, ya disunatkan untuk keluar rumah mengerjakan sholat id, disunatkan. Subhanallah. Maka Rasulullah bersabda kepada para wanita, ya masyarakat nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, bersedekahlah. Nah, sebenarnya perintah beliau ini, anjuran beliau ini bukan hanya kepada wanita, tapi juga kepada kita kaum laki-laki, ya. Pada kaum laki-laki kita pahami. Jadi salah satu amalan ini nanti bersedekah, ya. Fa inni uritukun na aksara ahlinar, karena aku melihat kalian itu banyak sekali di dalam api neraka. Jadi para wanita itu, kata Rasulullah, banyak. Ini kelebihan Rasulullah, mukjizat diberikan Rasulullah, dapat melihat orang-orang para wanita di akhirat kelak banyak sekali. Karena itu sudah memberikan ingatan beliau. Banyak sekali wanita di dalam api neraka. Banyak sekali hadis-hadis tentang ini, ya, mirip hadis seperti ini. Faqulna wa bima ya Rasulullah. Maka ketika itu orang wanita bertanya kepada, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, tuksirna la'na wa takpurnal asir. Kalian itu seringkali suka berguncing-guncing, ya, melaknat orang, ya, kalau bahasa anunya bukan ya seperti melaknatnya, mengguncing-guncing orang, berguncing, karena wanita biasanya suka berguncing. Itu yang tadi itu yang disebut dengan ghibah, kadang namimah juga. Itu kebiasaan wanita. Watakpurnal asir, dan suka membantah suami, suka meremehkan suami, kupur kepada suami. Nah, itu nanti bahasan lain tentang kupur kepada suami bagaimana. Ma ra'aitu min nakishati aklin wa dinin. Karena itu aku melihat, kata Rasulullah, kekurangan wanita itu dua hal, yaitu kekurangan akal dan kekurangan agama. Waduh, kekurangan akal dan kekurangan agama. Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aklina. Nah, kemudian kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa saja kekurangan agama dan akal kami itu, ya Rasulullah? Qala alaisa syahadatul mar'ati misla nisbi syahadati rajuli. Ketahuilah, bukankah di dalam Al-Quran itu ada, kata Nabi, kesaksian dua orang wanita itu sama dengan satu orang lelaki, atau ya, satu orang wanita itu separuh laki-laki, gitu sama. Maka bila saksi dua orang laki-laki, berarti perempuan harus 4, gitu kan. Satu orang laki-laki itu sama dengan dua orang perempuan. Satu itu. Qulna bala, betul, itulah demikian. Fadzalika min nuqsani aqliya, itulah bukti bahwa kaum wanita itu memiliki kekurangan akal. Kenapa kekurangan akal? Kenapa begitu? Karena saksi itu kan biasanya perlu keberanian. Wanita tidak berani dia kalau jadi saksi untuk sendiri. Karena itu dua orang dalam agama kita. Dua orang itu sama dengan satu laki-laki. Nah, itulah kekurangan akal yang dimaksud Nabi. Alaisa ijahadat lam tusalli wa lam tasum? Qulna bala. Nah, sekarang yang kedua, kata Rasulullah, bukankah kalian haid? Betul ya Rasul, haid. Ketika haid kalian mengerjakan sholat enggak? Tidak. Lam tusal, kalian tidak mengerjakan sholat. Lam tusalli, tidak mengerjakan sholat. Wa lam tasum, kalian juga tidak berpuasa pada waktu itu. Betul. Kalau puasa kalian qada, tapi kalau sholat bagaimana mengqada? Rasulullah tidak menyuruh mengqada sholat di waktu berpuasa, kecuali hari-hari biasa. Karena kenapa? Karena semingguan, kasihan kan. Nah, karena itu walam tasum qulna bala qala fadzalika min nuqsani diniha. Itulah dua keadaan kekurangan para wanita. Maka di situ pada hari raya ini kita dianjurkan untuk bersedekah. Nah, kalau gitu kita bersedekah. Bukan hanya Ramadan ternyata, tapi juga malam hari rayanya kita mengeluarkan zakat fitrah, dan pada hari raya kita bersedekah. Maka itu tradisi kita, masyarakat, ada yang bawa uang-uang bagikan pada anak-anak. Bukan hanya anak-anak, kita cari yang fakir miskin, siapa saja yang kita rasa cocok, kita keluarkan. Itu tradisi yang baik dalam agama. Tradisi to'a, memberi makan kepada handai tolan dan sebagainya, itu tradisi yang baik di dalam agama kita. Kalau orang Banjarmasin menyebut halal bihalal. Kalau orang Jawa sebagian juga banyak, kita masyarakat muslim kita di Indonesia halal bihalal. Halal bihalal itu
halal bihalal itu apa? Halal menghalalkan, nggak ada yang haram tuh nggak bisa dihalalkan begitu, nggak ada hadisnya itu sebagainya. Nah itu kan ocehan yang tidak bisa memahami halal bihalal. Ini bahasa kita daerah, bahasa anggap aja bahasa Kalimantan atau bahasa orang Jawa, bahasa orang Sumatera, orang Melayu ya, atau orang mana saja. Itu bahasa Indonesia diarabkan, lalu bahasanya halal bihalal. Maksudnya adalah saling memaafkan karena ketunaian yang wajib sudah dilaksanakan. Karena sudah dilaksanakan tunai yang wajib yang diperintahkan Allah berpuasa. Sekarang apa lagi yang belum? Oh, sesama manusia. Sudah zakat fitrah sudah, ada yang zakat mal juga sudah dilaksanakan, masih kurang. Kita maafkan lagi masih. Nah, di masa Rasulullah tradisi itu memang kalau dalam hadis Rasulullah saling mendoakan ya, taqabbalallahu minna minkum, itu bukan halal bihalal katanya, ada hadis taqabbalallahu minna minkum. Alasan apapun juga, inilah tradisi budaya dalam agama kita. Jadi mengamalkan agama itu tidak termaktub di dalam satu hadis saja, di banyak hadis kita mengamalkan. Jadi tidak hanya satu hadis mengambil, tapi di banyak hadis. Banyak hadis apa? Saling memaafkan itu perintah Al-Quran. Jadilah kamu orang yang pemaaf sesama kamu. Dalam hadis juga. Dan nyatanya bukan hanya memaafkan halal bihalal saja. Kalau bisa juga kita tambah lagi budaya baru. Sebagaimana dalam hadis Nabi sini, pandai bersedekah pada hari raya. Masya Allah, indah sekali amalan ini. Amalan yang sifatnya mungkin yang selama ini Anda bulan puasa mungkin penuh dengan zikrullah, penuh dengan qiraatul Quran pada Yaumul Fitri atau pada hari 3 hari raya Fitri ini nanti, atau Yaumut Tasriknya nanti ya, salah maksud tasrik ya. Pada maksud saya hari raya Fitri ini, pada hari raya Fitri ini seawalnya kita bersedekah. Bagaimana kita bersedekah? Dan sedekah itu tidak kita cukupi pada hari ini saja. Mudah-mudahan terus ya, menjadi kebiasaan kita untuk pandai bersedekah kepada manusia. Subhanallah, ini indah sekali. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tadi itu, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Orang yang suci itu, itu kan pengertian yang lebih umum. Orang yang suci dan sholat itu ialah yang pandai dia. Satu tadi pengertiannya, memahami agama itu sebagai soma, memahami agama syariah itu sebagai saum, sebagai puasa dirinya. Apa yang dia turun agama itu saum sebenarnya. Berarti dia saum terus menerus nih. Ya betul, habis fitri ini saum. Hanya dengan saum itu kita bisa mendapati Allah, bertemu dengan Allah. Itulah keberuntungan orang mukmin. Itulah keberuntungan juga orang-orang ahli. Disebut juga adalah keberuntungan bagi orang-orang yang ahli ma'rifatullah. Di sinilah Allah membukakan pintu makfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini pula kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakbir, takbir itu kita dapat tercengang merasakan bahwa kebesaran Allah, keagungan Allah dapat kita rasakan yang sesungguhnya. Dan yang utama juga yang harus dipahami, yang saya tidak sempat itu membacakan hadisnya, panjang sekali, bahwa Fitri ini atau Yaumul Fitri ini, malaikat itu turun kepada kita untuk memberikan rahmat dan kasih sayangnya dan berdoa bagi orang-orang yang bertakbir, berzikir kepada Allah, mendoakan kepada kita untuk selalu dalam jalan fitrah ini, fitratullahil lati fatara nasa 'alaiha, yaitu fitrah yang suci. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan menambah sedikit wawasan bagi kita. Wallahul muwaffiq wa aqim thoriq. Wassalamualaikum